Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Sazhari dari kelas 3E Jurnalistik. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai tujuan komunikasi antar pribadi dalam bisnis. Komunikasi antar pribadi dalam bisnis adalah komunikasi yang terjadi antara manajer dan karyawan atau antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Tujuannya ialah untuk kepentingan bisnis. Apa saja sih tujuan komunikasi antar pribadi dalam bisnis? Aha! Tujuan komunikasi antar pribadi dalam bisnis yang pertama ialah menyampaikan informasi. Sebagai contoh, ketika salah satu karyawan tidak masuk kerja dalam sehari, di mana hari itu ada jadwal rapat, lalu keesokan harinya, salah satu rekannya memberi informasi terkait hasil rapat kemarin, maka tujuan adanya komunikasi antar pribadi dalam bisnis ialah menyampaikan informasi. Tujuan kedua, berbagi pengalaman. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan menerima karyawan baru, kemudian salah satu karyawan lama memberikan contoh kepada karyawan baru tersebut, bagaimana cara kerja di perusahaan itu sebagai rekan yang sudah berpengalaman. Selanjutnya, menumbuhkan simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan, dan kepiluan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Bisa antara atasan dengan bawahan ataupun karyawan dengan karyawan. Keempat, melakukan kerjasama. Sebagai contoh, saat karyawan satu dengan karyawan lainnya melakukan kerjasama dalam memasarkan produknya. Misal, beberapa karyawan bekerja sama mengadakan seminar untuk mengenalkan produk perusahaan. Kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Sebagai contoh, saat karyawan berbicara pada manajer perusahaan mengenai kekecewaannya terhadap sikap tidak profesional manajer perusahaan yang mengambil keuntungan namun merugikan karyawan tersebut misalnya. Hal ini bisa sebagai cara mencari jalan keluar atau alternatif solusi masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, menumbuhkan motivasi. Sebagai contoh, atasan yang memberikan penghargaan pada karyawannya yang sudah bekerja dengan sangat baik sebagai motivasi kepada karyawannya untuk dapat bekerja dengan lebih baik dan maksimal. Hey, sekian materi mengenai tujuan komunikasi antar pribadi dalam bisnis.